वो तो बचपन में ही गुजर गए थे। Halo guys, selamat datang kembali di alur cerita film Klik Cinema TV. Nah, kali ini kita akan disuguhkan dengan sebuah film drama aksi yang berjudul Velan, dirilis pada tahun 2021. Film ini diperankan oleh Meenakshi Govindarajan sebagai Ananya, Mugen Rao sebagai Velan, Maria Vincent sebagai Vidusa, dan beberapa aktor-aktris lainnya. Velan mengisahkan tentang seorang pria yang dianggap beban bagi keluarganya. Namun demi reputasi dan kehormatan ayah, dia rela mempertaruhkan nyawa meskipun cintanya dikorbankan. Lantas bagaimanakah keseruan kisah filmnya? Mari kita simak bersama-sama. Adegan diawali dengan terjadinya keributan di depan sebuah sekolah, di mana ada segerombolan pemuda memerintah agar orang-orang menghentikan aktivitas mereka karena ada sekolah yang akan memberikan penghargaan kepada siswa terbaik di sekolah itu. Siswa terbaik tersebut bernama Velan. Di sana ayah Velan bernama Palani juga turut hadir dalam momen itu. Ternyata diketahui Palani merupakan donatur sekolah dan seorang pembisnis sukses. Di saat memberi pidato, Palani juga berjanji akan memberikan sebidang tanah untuk kebutuhan sekolah. Dan sebagai salah satu sosok yang sangat berjasa, Palani dimandatkan untuk memberikan piagam penghargaan kepada siswa terbaik yang pada saat itu jatuh kepada anaknya sendiri. Usai acara, Palani pulang ke rumahnya, dan ternyata semua peristiwa tadi merupakan rekayasa dari Velan, di mana sebenarnya si kepala sekolah telah diancam supaya Velan dijadikan sebagai siswa terbaik. Dan diketahui Velan merupakan anak bodoh dan selalu membuat keonaran. Atas penghargaan itu, semua guru sempat memprotes keputusan kepala sekolah. Namun karena ada beberapa alasan di balik itu, si kepala sekolah menyetujui permintaan Velan. Dan dia mengingatkan mereka bahwa semua ini akan terungkap saat Velan menghadapi ujian nasional nanti. Di rumah, ayah dan ibu Velan sangat bangga atas pencapaian putra mereka. Apalagi Velan juga semakin giat belajar. Karena itu, Palani sampai membawakan cemilan untuk Velan yang dianggapnya sedang belajar. Tetapi sebenarnya, Velan sedang bermain game yang ditutupi sebuah buku di tangannya. Berbulan-bulan kemudian di suatu pagi datang keponakan Velan bernama Fitra, di mana Fitra juga akan menghadapi ujian kelas sama seperti Velan. Tetapi saat ini Fitra berada di bawah 2 tingkat dari Velan. Ayah Velan sangat yakin kalau anaknya akan lulus ujian dengan kemampuan yang dia miliki. Dan karena saking senangnya, ayah Velan memberitahu kalau besok akan diadakan pesta besar-besaran untuk menyambut keberhasilan Velan dalam ujian. Esok hari ayah Velan sejenak tak percaya saat mendengar anak buahnya memberitahu hasil ujian Velan, di mana kabar tersebut adalah tentang kegagalan Velan dalam ujiannya. Hal itu pun langsung membuat ayah Velan menjadi kaget. Ayah Velan pun memanggil kepala sekolah ke rumahnya. Dengan emosi dia bertanya mengapa Velan anaknya tidak lulus dalam ujian. Karena dia berpikir kalau Velan adalah siswa cerdas dan terbaik di sekolahnya. Lantas kepala sekolah akhirnya menjelaskan kalau penghargaan yang diterima Velan adalah hasil rekayasa. Dan semua itu adalah kehendak dari Velan. Karena Velan mengancam akan membuat kegaduhan di sekolah jika keinginannya tidak dipenuhi. Nah, di sini ayah Velan baru mengetahui perilaku anaknya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, ayah Velan sangat emosi serentak sedih. Sampai akhirnya dia menyendiri merenungi dan memikirkan Velan anaknya. Di sisi lain, saat ibu Velan tiba, dia pun tak kalah emosi dan memarahi Velan. Sejak saat itu Velan menjadi sadar dan berubah dengan belajar semakin giat. Sementara itu ibu Velan dan Fitra terus memberi semangat pada Velan. Sampai suatu hari Velan akhirnya mengikuti ujian untuk yang ketiga kalinya. Semua siswa penasaran dengan hasil ujian tersebut dan kabar baik pun tersiar, di mana Velan berhasil lulus ujian di tahun ini. Semua orang senang dengan keberhasilan yang diraih Velan, tetapi beda halnya dengan ayah, di mana dia hanya mengucapkan selamat kepada Fitra.
Setelahnya Velan akan dimasukkan ke sebuah perguruan tinggi atas permintaan ibunya. Dan kebetulan juga keponakan Velan mendaftar di kampus yang sama. Di kampus ada seorang calon mahasiswa lain, kita sebut saja Bintu, yang sedang mendaftar dan ditemani pamannya. Di mana Bintu juga mempunyai sedikit kemiripan dengan Velan yang baru bisa mendaftar kuliah tahun ini karena sudah 4 tahun belakangan selalu gagal dalam ujian sekolah. Velan pun datang ke kampus untuk mengisi formulir pendaftaran. Saat Velan dipanggil hendak mengisi formulir tersebut, dia kaget dan bingung karena tidak mengerti bahasa Inggris. Lalu Velan menemui Bintu karena dia berpikir kalau Bintu adalah orang yang pintar. Ternyata Milan salah dan dia baru mengetahui kalau Bintu juga memiliki masalah yang sama, di mana mereka sama-sama sering mengalami kegagalan dalam ujian. Dan sejak saat itu mereka berdua pun menjadi teman. Sementara itu Velan masih mencari cara untuk mengisi formulir tersebut. Di saat yang sama dia melihat seorang gadis cantik bernama Ananya sedang mengisi formulir yang sama. Velan coba mendekati Ananya dan mencontek semua yang ditulis Ananya. Dan tiba-tiba saja formulir itu terbang ke arah Ananya. Atas peristiwa itu Velan merasa terpesona dengan kecantikan Ananya dan selalu mengikuti kemana Ananya pergi. Excuse me. Setelah itu ada seseorang memanggil Velan. Orang itu bingung mengapa Velan mengisi jenis kelamin perempuan dan menuliskan namanya Ananya. Hal itu membuat Ananya tertawa lalu pergi meninggalkannya. Hari pertama kuliah dimulai. Di sana Velan menemui Bintu karena merasa sedikit kebingungan mencari kelas mereka. Lalu Velan menanyakan Ananya tentang kelas yang dicarinya. Ananya pun membantu mengantarkan mereka sampai di depan kelas. Dan ternyata mereka berbeda jurusan. Kemudian mereka kembali mencari di manakah kelas Ananya. Dan tak disangka ternyata Pavitra berada di kelas yang sama dengan Ananya. Sontak saja Velan menjadi kaget dan memperingatkan Pavitra supaya jangan memanggilnya paman saat di kampus. Di tempat lain diadakan sebuah kegiatan di mana hadir juga ayah Velan dan seorang politikus lokal yang bernama Velucami. Saat keduanya bertemu, seketika itu juga Velucami menjadi emosi. Terlihat seperti ada kemarahan dan dendam Velucami kepada Palani. Di rumah Palani kedatangan beberapa orang tamu, di mana tamu tersebut adalah panitia penyelenggara pameran mobil. Di sana mereka berniat meminjam mobil ayah Velan yang dinilai sangat klasik. Walaupun sempat ragu, akhirnya dia memberi izin untuk memamerkan mobilnya di acara tersebut. Setelah beberapa hari dipinjamkan, akhirnya mobil klasik milik ayah Velan pun dikembalikan. Kemudian dalam tradisi untuk membuang kesialan, mereka meminta sopir untuk menyalakan korek api. Dan tiba-tiba saja mobilnya terbakar. Dalam kobaran api muncullah Velucami. Melihat itu ayah Velan menjadi heran karena merasa tidak mengenal pria tersebut. Lantas di sanalah Velucami mengingatkannya tentang sebuah kejadian di masa lalu. Di mana ketika Palani masih kecil, dia sedang bermain dengan teman-temannya. Sementara itu tak jauh dari situ ada ayah dari Velucami sedang bermain kartu. Saat ayah Velucami melihat Palani mengenakan kalung emas, timbullah niat jahat kepada Palani. Kemudian dia mengambil kalung emas itu dengan paksa. Melihat itu, salah seorang temannya memberitahukan kepada orang tuanya Palani, dan seketika itu juga dia bergegas ke sana. Tanpa banyak tanya, dia langsung memukul ayah Velucami karena telah tega merampas kalung yang dipakai anaknya. Selain diusir dari desa tersebut, ayah Palani juga menyuruh ayah Velucami untuk mencium kaki anaknya di hadapan banyak orang. Dan hal itu disaksikan oleh istrinya dan juga Velucami anaknya yang masih kecil. Atas kejadian itu, ayah Velucami menjadi malu dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Melihat itu istrinya meminta tolong, tetapi warga seakan tidak peduli. Akhirnya hanya mereka berdua yang menguburkan jasad ayah mereka. Sejak saat itu Velucami menaruh rasa dendam terhadap warga desa, terutama Palani dan ayahnya. Setelah mengingatkan kisah masa silam, Velucami mengingatkan kalau ini adalah permusuhan antar keluarga dan dia tidak akan mengampuni atas kejadian yang pernah dialami keluarganya. Suatu hari Velan mendapatkan ide untuk mengungkapkan perasaannya kepada anaknya lewat sebuah surat. Namun karena tidak dapat menulis surat dalam bahasa Malayalam, maka dia menyewa seorang penulis. Saat penulis itu tiba, dia mengira kalau Velan memintanya untuk menuliskan surat lamaran pekerjaan. Dan setelah Velan memberitahu maksudnya, si penulis itu sempat menolak.
Untung saja Velan tidak kehabisan cara dan dengan bujuk rayuan si penulis tersebut pun menyetujuinya. ये सही रहेगा कुछ पता नहीं लेकिन हो गया लेता Esok hari Velan datang ke suatu tempat dengan maksud untuk mencari anaknya. Tetapi di saat yang bersamaan pula ada beberapa orang mencurigakan sedang mengikutinya. Beberapa saat setelah itu, akhirnya Velan melihat anaknya dan dengan sedikit basa-basi, Velan memberikan surat cinta tersebut kepada anaknya. Namun ketika pandangan anaknya tertuju pada orang-orang tersebut, dia menjadi ketakutan lalu pergi. Menyadari adanya keanehan, Velan lekas pergi dan untungnya dia berhasil lolos dari kejaran mereka. Kemudian mereka bertemu dengan seorang pria bernama Kuta yang sepertinya memiliki pengaruh besar, di mana mereka memberitahu kalau mereka sudah mengetahui orang yang telah mengirim surat untuk putrinya. Seketika itu juga Kuta menjadi marah dan mereka langsung bergegas pergi ke rumah orang tuanya Velan. Sampai di sana Kuta menjadi sangat kaget karena Velan berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Apalagi saat tahu kalau ayahnya Velan adalah Palani, seorang yang memiliki kedudukan politik yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. Lantas Kuta tidak mampu berbuat banyak, lalu secara seksama menjelaskan maksud kedatangannya sambil memberikan sepucuk surat. Melihat itu Palani menjadi kaget dan langsung bertanya mengenai kebenaran itu pada anaknya. Setelah mendapat pengakuan dari Velan, maka demi nama baik dan kehormatan keluarga, Palani akhirnya berjanji untuk menikahkan mereka yang membuat Velan tersenyum bahagia. Esok hari di kampus di hadapan banyak orang, Velan berkata kalau anaknya kini merupakan tunangannya karena kemarin ayahnya datang ke rumah mereka dan meminta agar mereka dijodohkan. Seketika itu juga anaknya menjadi kaget mendengar kabar tersebut karena sejak kecil anaknya sudah ditinggal pergi ayahnya. Ketika Velan dalam kebingungan, tiba-tiba Pavitra datang dan langsung memarahi Velan. Dia marah karena Velan masih mencintai anaknya meskipun sudah bertunangan dengan gadis lain. Ternyata gadis yang dimaksud Pavitra dan yang dijodohkan kemarin bernama Vidusa. Vidusa merupakan teman sebangku Pavitra di kelas, di mana di suatu kesempatan terjadilah kesalahpahaman antara Velan dengan Vidusa. Dan sejak saat itu Vidusa merasa mendapat perhatian dari Velan, yang sebenarnya Velan sedang berusaha memberi perhatian kepada anaknya. Sementara itu beberapa hari yang lalu, anak buah dari ayah Vidusa mendapat sebuah surat cinta yang ditujukan untuk Vidusa. Dan karena selama ini dia selalu mendapat perhatian dari Velan, maka dia yakin kalau surat tersebut dari Velan untuknya. Mendengar itu Velan menjadi semakin kebingungan karena dia hanya menulis sepucuk surat untuk anaknya dan itu pun dia beri langsung padanya. Akhirnya mereka pun sadar kalau sepertinya ada orang lain yang telah menuliskan surat untuk Vidusa. Namun siapakah orang tersebut? Setelah berpikir beberapa saat, Vidusa baru mengingat dan menyadari kalau ada seorang lelaki yang selalu mengharapkan cintanya. Lelaki yang dimaksud Vidusa bernama Kotasami. Mendengar itu, Velan langsung pergi menemui Kotasami. Di sana Velan hanya meminta penjelasan mengenai kebenaran tentang surat tersebut. Lantas Kotasami menjelaskan kalau surat itu memang darinya karena dia sangat mencintai Vidusa. Tetapi ayah Vidusa tidak menyetujuinya. Namun ayah Vidusa akan merestui hubungan mereka jika Kotasami bisa berbicara dan menulis dalam bahasa Malayalam. Itu sebabnya Kotasami berusaha keras belajar dan akhirnya menulis surat untuk Vidusa. Setelah mendengar cerita tersebut, Velan berniat membantu Kotasami untuk menjelaskan kepada Kutan ayahnya Vidusa. Kemudian mereka pergi ke rumah Vidusa untuk menjelaskan soal kesalahpahaman ini kepada ayah Vidusa. Akan tetapi Tuan Kutan tidak percaya akan penjelasan mereka. Dia bahkan merobek bukti surat Kotasami yang diberikan untuk anaknya. Meskipun mereka sudah berusaha meyakinkannya, Kutan tetap saja tidak percaya dan merasa kalau Velan merupakan pria yang cocok untuk putrinya. Apalagi keluarga Velan memiliki kehormatan tinggi dan ayahnya merupakan orang terpandang. Atas dasar itulah Kutan menolak Kotasami dan mengusirnya pergi. Namun perlakuan berbeda ia tunjukkan kepada Velan layaknya seorang mantu idaman. Beberapa hari kemudian acara pertunangan antara Velan dan Vidusa pun dilakukan. Di sana diundang juga seorang pendeta agar mencari hari baik untuk pernikahan. Sementara itu Kotasami sangat kecewa dengan Velan karena merasa telah dibohongi. Namun Velan berusaha meyakinkan Kotasami kalau dia sudah membuat sebuah rencana. Nah, ketika pendeta hendak memberitahukan hari baik, tiba-tiba saja Velan mentransfer sejumlah uang. Melihat itu pendeta pun berbohong kalau dia tidak menemukan hari baik dan meyakinkan mereka kalau pernikahan ini tidak bisa dilakukan. पुत्र भाग्य है कि नहीं 13वीं का निमंत्रण भी छपवाना पड़ेगा। Merasa ada keanehan, Kutan lalu memaksa agar pernikahan tetap dilakukan
dan segera menentukan hari baik. Ketika pendeta menetapkan tanggal pernikahan, anaknya hanya diam membisu lalu pergi menyendiri dalam kesedihan. Melihat itu Velan langsung menghampirinya. Di sana anaknya berkata bahwa sejak kematian ayahnya, dia tidak pernah mendapat perhatian seperti yang diberikan oleh Velan. Karena itu dia baru sadar kalau sesungguhnya dia sangat mencintai Velan. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena kini Velan telah menjadi milik orang lain. Mendengar itu Velan berkata bahwa dia juga mencintai anaknya dan berjanji kalau pernikahan mereka tidak akan terjadi. Dengan perkataan itu membuat anaknya menjadi percaya kalau Velan mampu menepati janjinya. Beberapa hari sebelum pernikahan, Kutan menemui Velucami yang merupakan atasan politiknya. Di sana Kutan memberikan surat undangan pernikahan putrinya. Namun setelah melihat undangan tersebut, Velucami menjadi kaget karena merasa Kutan akan menjadi rekan politik dari Palani yang merupakan musuhnya. Tetapi dengan liciknya, Velucami memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas dendam pada Palani atau ayahnya Velan. Di rumah ketika Palani dan keluarga besar sedang sibuk dengan beberapa pekerjaan, tiba-tiba saja Kutan datang menggunakan mobil milik Velucami. Di sana Kutan berkata kalau dia ingin membatalkan pernikahan putrinya dengan Velan dan akan menikahkan putrinya dengan anak dari Velucami. Hal itu karena Velucami menjanjikan dirinya akan menjadi wali kota di daerahnya. Akan tetapi Palani menolak karena telah berjanji kalau pernikahan anaknya tetap akan dilakukan sesuai kesepakatan sambil mengusir Kutan pergi dari rumahnya. Di tempat lain lagi-lagi Kotasami sangat galau akan nasib cintanya. Karena ketika dia berpikir keras untuk membatalkan pernikahan Vidusa, namun Vidusa justru dijodohkan dengan putra dari Velucami. Sementara itu Palani ayah Velan tetap bersikeras untuk menikahkan Velan dengan Vidusa. Dengan semua kerumitan itu, baik Velan maupun Kotasami seakan telah kehabisan cara terbaik. Lantas muncullah ide liar dari Kotasami untuk membawa Vidusa kabur. Dengan bantuan Velan, Kotasami lalu menjalankan aksinya. Namun hal yang tak terduga pun terjadi, di mana wanita yang dibawa Kotasami bukanlah Vidusa, melainkan istrinya orang. Karena beberapa usaha telah dilakukan namun tidak berhasil, maka Velan ingin menyampaikan secara langsung pada ayahnya, meskipun dia tahu kalau hal itu akan membuat hati ayahnya tersakiti. Akan tetapi ketika sampai di rumah, Velan sangat terkejut melihat ayahnya terluka. Ternyata beberapa saat yang lalu, Palani pergi menemui Velucami di rumahnya. Di sana Palani memperingatkan Velucami agar jangan pernah mengganggu putranya, karena dendam ini hanya terjadi di antara mereka. Akan tetapi Velucami tidak mau menerima dan akan menghancurkan kehidupan Palani dan putranya. Seketika itu juga Palani menjadi marah dan inilah yang terjadi. Hal itu membuat Velan menjadi emosi dan langsung pergi ke rumah Velucami. Setiba di sana, Velan mengancam Velucami dan berjanji tetap akan menikahi Vidusa. Dia juga menghabisi semua anak buah Velucami. Kemudian Velan menemui anaknya untuk memberitahu kalau dia tetap akan menikahi Vidusa. Dan semua itu dia lakukan untuk menjaga nama baik dan reputasi keluarganya. Mendengar itu, anaknya merasa sangat sedih karena harus ditinggal pergi orang yang dicintainya. Kemudian Velan pergi menemui Kotasami untuk menjelaskan hal yang sama. Dan tentu saja Kotasami menjadi semakin galau karena dia sudah mengenal Vidusa selama 18 tahun lamanya. Karena itu Kotasami berniat ke rumah Palani untuk menjelaskan semua kebenarannya. Namun setibanya di sana, Kotasami justru dibuat tidak berdaya oleh anak buah Palani karena mereka menganggapnya sebagai mata-mata, sehingga dia pun diusir sebelum menyampaikan isi hatinya. Kemudian di rumah, Velucami bersama keluarga besar sedang mengatur rencana pernikahan putranya dengan Vidusa esok hari. Sementara itu di rumahnya Velan, ayahnya juga tetap mempertahankan pernikahan putranya. Di sisi lain, baik anaknya maupun Vidusa juga berada dalam ketidakpastian karena siapakah yang akan menjadi pasangan hidup mereka masing-masing. Akan tetapi sepertinya pernikahan Vidusa dengan Velan tidak bisa terjadi karena Vidusa dipersiapkan untuk menikahi putra Velucami. Demi reputasi dan nama baik ayahnya, Velan pergi ke rumah Kutan sambil diam-diam menyelinap masuk untuk menemui Vidusa. Namun aksinya diketahui dan dia pun dihajar oleh anak buahnya Velucami. Tidak hanya itu, Kutan juga memerintah agar Velan dihabisi, tetapi sialnya inilah yang terjadi.
Ketika Velan sudah tidak berdaya, tiba-tiba saja ayahnya datang dan menghajar mereka semua. Melihat itu Velucami tak tinggal diam dan memukul Palani dan Velan. Saat ingin menghabisi Palani, tiba-tiba istri Velucami berteriak sambil berkata kalau anak mereka telah menghilang. Ternyata menjelang pernikahan, Palani berhasil menculik putra Velucami. Di sana Palani meminta agar Fiducia tetap menikahi Velan jika ingin agar anak mereka selamat. Lantas Palani membawa Fiducia ke hadapan banyak orang. Namun tiba-tiba Fiducia berusaha melepaskan tangannya sambil berkata kalau dia tidak mencintai Velan, begitu juga sebaliknya. Dan ternyata di tempat itu juga datang Kota Sami bersama anaknya yang membenarkan pernyataan Fiducia. Di hadapan semua orang, Kota Sami berkata kalau dia sangat mencintai Fiducia dan Velan lah yang mencintai anaknya. Mendengar itu semua orang menjadi kaget, terlebih ayah Velan. Dan untuk memastikan kebenarannya, Palani menemui putranya lalu bertanya. Meskipun tahu bahwa sebuah kebenaran sungguh menyakitkan, Velan lalu berkata jujur. Dan hal itu dia lakukan untuk menjaga kehormatan ayahnya walaupun cintanya dikorbankan. Karena mungkin hanya itulah yang bisa dia berikan untuk menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Seketika itu Palani seakan merasa hancur mendengar pengorbanan yang tulus dari seorang anak. Karena itu dia meminta agar Velan menjemput anaknya ke kasihnya. Awalnya anaknya menolak karena Velan telah memainkan perasaannya. Namun setelah Palani menjelaskan tentang kesalahpahaman waktu itu, akhirnya anaknya pun luluh. Di sana Palani juga menjelaskan situasi masa kecil bersama keluarga Velucami yang sampai pada saat ini masih tersimpan dendam di antara mereka. Namun dia coba memaklumi kemarahan Velucami dengan tidak sedikit pun memberi perlawanan. Agar tidak terjadi hal-hal buruk, dengan kerendahan hati Palani meminta maaf. Melihat ketulusan hati Palani sebagai ungkapan maaf atas perlakuan ayahnya di masa lalu, Velucami lalu memaafkan Palani dan berjanji bahwa tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. माफ कर देना मेरे भाई, मुझे माफ कर दो पिता भाई, मुझे माफ कर दो. Akhirnya Velan menikahi anaknya sedangkan Fiducia menikahi Kota Sami. Ketika acara pernikahan berlangsung, tiba-tiba Kutan tersadar dan dia sangat marah melihat putrinya menikah dengan Kota Sami, orang yang sangat dibencinya. Karena aksinya membuat proses pernikahan sangat terganggu, maka Velucami menjadi kesal dan mengetuk kepala Kutan yang membuatnya kembali pingsan. Dengan begitu Mimin juga ingin mengakhiri kisah dari filmnya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.